Hadirin sekalian, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sulit dipercaya. Swiss dikenal sebagai negara paling presisi dan sistematis di dunia. Namun para siswa dari Swiss itu sendiri mengatakan, ada negara lain yang lebih presisi daripada negara kami. Hanya dalam waktu 48 jam, 20 siswa SMA Swiss telah berubah total. Pesawat yang seharusnya menuju Beijing terpaksa berbalik arah secara darurat karena hujan badai dahsyat dan mendarat di Jakarta. 2 hari kemudian, kata-kata yang diucapkan para siswa kepada saya di bandara benar-benar mengejutkan. Bu Guru, apa kita tidak bisa pergi ke Beijing nanti saja? Kami ingin tinggal di sini sedikit lebih lama lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita masuk ke cerita utama, jika Anda menekan tombol subscribe dan like, itu akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk menyajikan lebih banyak cerita yang menginspirasi. Halo, nama saya Elena Miller, seorang guru sejarah dan budaya selama 15 tahun di Jenewa, Swiss. Pada bulan Juni yang lalu, kami merencanakan sebuah program budaya Asia yang istimewa. Itu adalah perjalanan menuju Beijing, Tiongkok, bersama 20 siswa SMA. Sebuah program pendidikan untuk merasakan langsung sejarah Timur dengan melihat kota terlarang dan tembok besar China. Pada hari keberangkatan dari Bandara Jenewa, wajah para siswa penuh dengan antisipasi. Bagi anak-anak Swiss, Asia masih merupakan benua yang misterius. Meskipun penerbangan memakan waktu 12 jam yang panjang, semua orang merasa bersemangat. Pesawat kami mendekati wilayah udara Tiongkok dengan lancar. Namun, 1 jam sebelum tiba di Beijing, suara tenang kapten pilot terdengar di kabin. Kepada seluruh penumpang, kami informasikan bahwa hujan badai terparah dalam 100 tahun sedang melanda wilayah Beijing, menyebabkan penutupan bandara. Demi keselamatan, kami akan mengalihkan tujuan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Indonesia. Suara gemuruh terdengar di antara para siswa. Indonesia? Sebagian besar dari mereka hampir tidak tahu apa-apa tentang negara itu. Beberapa siswa menunjukkan raut wajah cemas. Sofia bertanya dengan wajah khawatir. Bu, negara seperti apa Indonesia itu? Apakah di sana aman? Sejujurnya, saya pun bingung. Pengetahuan saya tentang Indonesia sangat terbatas, dan situasi tak terduga ini terjadi saat saya harus bertanggung jawab atas 20 siswa. Bagi saya dan para siswa yang dibesarkan dalam budaya Swiss, yang menjunjung tinggi ketepatan dan perencanaan, situasi mendadak seperti ini sangat tidak biasa. Seluruh jadwal telah disusun dengan sempurna, tetapi satu hujan badai mengubah segalanya. Pesawat berbelok ke arah selatan. Di luar jendela, hanya awan tebal yang terlihat. Para siswa berbisik-bisik dengan ekspresi cemas. Apa bandara di Indonesia sudah siap? Bagaimana kalau kita tiba di sana malam hari? Di Swiss, semuanya berjalan sesuai rencana. Kereta api bergerak tepat sesuai jadwal, dan semua sistem berfungsi dengan sempurna. Namun, menghadapi situasi tak terduga di negara asing, kekhawatiran lebih dulu muncul. Setelah 1,5 jam, pesawat mulai bersiap untuk mendarat. Di luar jendela, pemandangan kota raksasa mulai terlihat. Meskipun sudah lewat pukul 10 malam, seluruh kota bersinar terang. Saat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, para siswa mengeluarkan seruan kekaguman kecil. Lampu landasan pacu tertata dengan sempurna, dan terminal bandara berkilauan seperti istana kaca raksasa. Bandara Jenewa juga modern, tetapi skala dan kemegahan di sini berada di level yang berbeda. Sambil turun dari pesawat, saya berpikir, perjalanan tak terduga ini, apa yang akan dibawanya untuk kami? Saat memasuki terminal Bandara Soekarno-Hatta, kejutan pertama dimulai. Meskipun sudah lewat pukul 11 malam, semua sistem di bandara beroperasi dengan sempurna. Meja informasi diisi oleh petugas, dan staf kebersihan segera membersihkan area yang baru saja dilewati penumpang. Bandara di Swiss pun biasanya mengurangi beberapa layanan pada malam hari. Tetapi di sini sama sekali berbeda. Yang paling mengejutkan adalah sistem penanganannya. Meskipun ada lonjakan penumpang tak terduga dalam jumlah besar, staf bandara sama sekali tidak panik. Mereka bergerak secara sistematis, seolah-olah sudah mempersiapkan situasi seperti ini sebelumnya. Seorang staf darat dari Garuda Indonesia mendekati kami. Yang mengejutkan, dia bisa berbicara bahasa Jerman. Itu adalah bentuk perhatian bagi kami yang sebagian besar menggunakan bahasa Jerman di Swiss. Bu Guru, mohon maaf, situasi di Bandara Beijing diperkirakan akan berlanjut hingga besok sore. Kami telah menyiapkan hotel untuk Anda di pusat kota Jakarta. Selama 15 tahun mendampingi siswa berkeliling negara-negara Eropa,
Ini adalah pertama kalinya saya melihat respon secepat ini. Staf tersebut sudah mengetahui usia para siswa dan memberikan panduan rinci tentang akomodasi yang aman dan jadwal untuk keesokan harinya. Sambil menunggu pemeriksaan imigrasi, para siswa melihat-lihat fasilitas bandara. Di mana-mana terdapat pajangan yang memperkenalkan budaya Indonesia. Dari wayang kulit hingga karya seni kontemporer, semuanya ditata dengan apik. Lukas yang berusia 18 tahun berkata dengan kagum, "Bu, bandara ini sendiri seperti sebuah galeri seni. Gerbang otomatis imigrasi juga mengesankan. Didesain secara intuitif agar mudah digunakan bahkan oleh siswa. Layarnya mendukung berbagai bahasa dengan sempurna, termasuk bahasa Jerman. Para siswa dari Swiss yang menjunjung tinggi presisi terkejut dengan efisiensi sistem ini. Saat mengambil bagasi, ada penemuan lain. Papan elektronik raksasa menampilkan status bagasi secara real-time. Ini adalah penyediaan informasi yang sangat detail yang jarang terlihat bahkan di bandara Swiss. Sambil menunggu bus Damri menuju hotel, ekspresi wajah para siswa mulai berubah. Rasa cemas awal telah hilang, digantikan oleh tatapan penuh rasa ingin tahu. Lewat tengah malam, kami menaiki bus bandara. Interior bus bersih dan kursinya nyaman. Pengemudi menyadari kami adalah penumpang asing. Dengan ramah memberikan informasi dalam bahasa Inggris. Perjalanan ke pusat Jakarta sekitar 1 jam. Silakan beristirahat. Saat bus berangkat, pemandangan di luar jendela terbentang. Meski larut malam, jalan tol terang benderang dan rambu-rambu lalu lintas tertata dengan akurat. Pemandangan malam saat melintasi simpang Susun Semanggi benar-benar indah, sebuah kemegahan yang tidak kalah dari pemandangan malam di Jenewa. Namun, yang paling mengejutkan para siswa adalah hal lain. Saat melewati rest area di jalan tol, mereka melihat semua fasilitas masih menyala terang, meski sudah larut malam. Emma bertanya dengan takjub, "Bu, sepertinya tempat itu buka 24 jam. Di Swiss, hampir semua toko sudah tutup jam 10 malam." Di dalam bus, para siswa menatap keluar jendela sambil berbisik. Ini benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Sistemnya terlihat sangat terorganisir. Anak-anak yang 2 jam lalu merasa cemas, kini penuh dengan antisipasi. Kami tiba di hotel pada pukul 1 pagi. Saat check-in, kami sekali lagi dikejutkan oleh perhatian tulus dari staf hotel. Mempertimbangkan usia para siswa, mereka menempatkan kami di kamar-kamar di lantai yang tenang. Yang terpenting, sambutan hangat mereka sangat menyentuh. Meskipun kami datang tanpa pemberitahuan, mereka menyambut kami seolah-olah kami adalah tamu yang telah lama ditunggu. Di dalam lift menuju kamar, saya mendengar percakapan para siswa. Tempat ini benar-benar sistematis, sama seperti Swiss. Tidak, mungkin bahkan lebih. Kata-kata ini datang dari mulut siswa Swiss yang bangga akan presisi dan sistem, membuatnya semakin mengejutkan. Keesokan paginya pukul 6, saya mendengar suara beberapa siswa dari lorong kamar hotel. Ketika saya keluar, saya melihat Lukas dan Nina baru saja kembali dari suatu tempat. Di tangan mereka ada kopi, roti, dan beberapa bungkus nasi. Saya heran dari mana mereka bisa mendapatkan semua itu sepagi ini. Di Swiss, tidak mudah menemukan toko yang buka sebelum jam 8 pagi. Lukas menjelaskan, dia membelinya di sebuah Indomaret tepat di seberang hotel. Mendengar bahwa toko itu buka 24 jam dan bahkan menjual makanan hangat, saya pun memutuskan untuk pergi melihatnya sendiri. Saya turun ke lantai 1 dengan lift dan keluar dari hotel. Benar saja, sebuah Indomaret ada di seberang jalan. Meskipun baru pukul 6.30 pagi, tokonya terang benderang. Saat saya membuka pintu dan masuk, pemandangan yang menakjubkan terhampar. Ruangannya kecil, tetapi semua kebutuhan ada di sana. Dari air mineral, minuman, makanan ringan, mie instan, hingga yang paling mengejutkan, berbagai jenis makanan siap saji. Yang paling mengesankan adalah sudut makanan hangat. Berbagai menu sarapan seperti nasi uduk, roti, dan bahkan burger tersedia. Seorang kasir dengan ramah bertanya apakah saya ingin makanan saya dihangatkan di microwave. Di Swiss, convenience store biasanya hanya menjual roti dan minuman, tetapi di sini sama sekali berbeda. Rasanya seperti gabungan antara supermarket kecil dan restoran cepat saji. Mesin kopinya juga impresif. Dengan satu sentuhan tombol, berbagai jenis kopi dari americano hingga cappuccino bisa dibuat. Harganya pun sangat terjangkau, hanya sekitar 1/5 dari harga kopi di Swiss. Di sudut toko, bahkan tersedia meja dan kursi. Orang-orang sarapan, atau sekadar beristirahat sambil minum kopi.
Saya membeli sebungkus nasi kuning dan secangkir kopi, lalu duduk di meja. Saat saya menyantap nasi kuning, rasa rempah yang kaya langsung memenuhi mulut saya. Kualitasnya jauh di atas ekspektasi untuk makanan dari minimarket. Melihat sekeliling, saya melihat para pekerja kantor mampir membeli kopi dalam perjalanan ke tempat kerja dan anak-anak muda yang tampak seperti mahasiswa sedang makan mie instan. Bagi orang-orang di sini, minimarket bukan sekadar toko, melainkan ruang penting dalam kehidupan sehari-hari. Di sebelah kasir, ada juga layanan pengiriman paket. Sungguh menakjubkan bahwa orang bisa mengirim dan menerima paket di minimarket. Mesin ATM bank juga tersedia. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya berpikir, Swiss memang presisi dan sistematis. Tetapi dalam hal kenyamanan, Indonesia mungkin selangkah lebih maju. Pukul 9 pagi, saya pergi sarapan bersama para siswa di hotel. Di restoran, para siswa tidak henti-hentinya membicarakan Indomaret. Maximilian berkata dengan kagum, bisa membeli makanan hangat di minimarket bahkan pada jam 3 pagi, itu benar-benar luar biasa. Dia menambahkan bahwa hal itu tidak terbayangkan di Swiss. Lea menggambarkan minimarket itu seperti sebuah department store kecil. Dia terkesan karena semua kebutuhan hidup bisa didapatkan di sana. Setelah sarapan, kami memutuskan untuk mulai menjelajahi kota Jakarta. Staf hotel merekomendasikan Dunia Fantasi, Dufan, di Ancol. Mereka menjelaskan bahwa itu adalah taman hiburan ikonik di Indonesia. Kami naik MRT untuk menuju stasiun terdekat ke Ancol. Di dalam MRT, para siswa terus-menerus dibuat kagum oleh sistem di Indonesia. Waktu kedatangan kereta sangat akurat hingga hitungan detik, dan para penumpang berbaris dengan tertib menunggu. Sistem kereta api Swiss juga terkenal dengan ketepatannya, tetapi MRT Jakarta tidak kalah. Bahkan, dalam beberapa aspek, lebih sistematis. Setibanya di stasiun dan melanjutkan perjalanan ke Dufan, sebuah kompleks raksasa muncul di hadapan kami. Saat memasuki taman, mata para siswa terbelalak. Mereka seakan tidak percaya ada taman hiburan sebesar ini. Sebagai siswa Swiss yang menghargai sistem yang presisi, mereka juga memperhatikan cara taman ini dioperasikan. Waktu antrean ditampilkan secara real-time, dan sistem pemesanan melalui aplikasi sangat mengesankan. Saat melewati gerbang masuk, seruan kagum keluar dari mulut para siswa. Ruangannya sangat luas. Langit-langitnya saja mungkin setinggi puluhan meter. Di tengah, ada komedi putar raksasa, dan di sekelilingnya berbagai wahana tersusun berlapis-lapis. Lukas dan Nicholas segera berlari menuju wahana yang memacu adrenalin. Sofia dan Emma lebih memilih untuk berjalan-jalan santai di taman. Yang membuat saya takjub adalah metode operasionalnya. Waktu tunggu untuk setiap wahana ditampilkan dengan akurat hingga hitungan menit. Melalui aplikasi smartphone, kami bisa memeriksa kepadatan pengunjung secara real-time dan bahkan melakukan reservasi. Orang Swiss sangat menghargai manajemen waktu, dan saya pikir sistem ini pasti akan memuaskan para siswa. Prosedur pemeriksaan keamanan juga sangat teliti. Sebelum naik wahana, staf memeriksa kondisi setiap penumpang satu persatu. Melihat mereka memeriksa sabuk pengaman hingga 2 kali menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi. Setelah sekitar 1 jam menikmati wahana, Nicholas kembali dan tidak henti-hentinya memuji. Dia menyukai fakta bahwa semuanya dapat diprediksi dan dioperasikan dengan stabil. Menjelang sore, kami mulai lapar. Bersama para siswa, kami mencari area restoran di dalam taman. Itu adalah sebuah food court yang menampung beberapa restoran. Pilihan menunya sangat beragam. Dari masakan Indonesia, Barat, hingga Asia, semuanya ada. Mengingat pengalaman lezat mereka dengan makanan Indonesia di Indomaret kemarin, para siswa memilih masakan Indonesia. Sambil menunggu pesanan kami datang, saya melihat kembali menu di tablet yang ada di meja. Semua menu memiliki penjelasan dalam bahasa Inggris dan Jerman. Tak lama kemudian, makanan kami diantar. Kami memesan nasi Padang. Tampilannya saja sudah luar biasa. Setiap lauk pauk disajikan dalam piring-piring kecil dengan warna-warni yang cerah, seperti karya seni di atas meja. Aroma rendang yang kaya rempah langsung menggugah selera. Dagingnya yang empuk berpadu sempurna dengan bumbu kental yang berkilauan. Namun, ada hal yang tidak terduga. Beberapa lauk kecil yang tidak kami pesan ikut disajikan. Ada sayur nangka, sambal hijau, dan daun singkong rebus. Ketika saya bertanya kepada pelayan, dia menjawab bahwa itu semua sudah termasuk dalam paket hidangan nasi Padang. Tidak ada biaya tambahan. Maximilian menunjukkan ekspresi tidak mengerti. Di Swiss,
Bahkan segelas air putih pun harus dibayar. Jadi dia merasa aneh mendapatkan begitu banyak makanan tambahan gratis di sini. Setelah makan, kami pindah ke tujuan berikutnya, Monumen Nasional, Monas. Jaraknya hanya beberapa stasiun dengan transportasi umum. Begitu keluar dari halte, sebuah tugu raksasa yang menjulang ke langit langsung mendominasi pandangan. Tingginya sulit diperkirakan. Kami masuk ke dalam dan membeli tiket untuk naik ke puncak. Sambil menunggu lift, saya melihat papan informasi. Tertulis bahwa ini adalah lift berkecepatan tinggi yang bergerak 600 meter per menit. Pintu terbuka dan kami masuk. Begitu lift bergerak, telinga saya mulai terasa pengang. Kecepatannya melebihi bayangan saya. Kurang dari 1 menit, kami sudah tiba di pelataran puncak. Pemandangan yang terhampar di balik jendela kaca di puncak sungguh menakjubkan. Seluruh Jakarta terbentang di bawah kaki kami. Sungai-sungai membelah kota, dan gedung-gedung tak terhitung jumlahnya membentang hingga ke cakrawala. Lea, setelah beberapa saat menatap keluar jendela, berkata, "Jenewa juga indah, tetapi pemandangan kota dengan skala seperti ini adalah yang pertama bagi saya." Setelah puas menikmati pemandangan, kami turun ke area museum di lantai bawah dan kemudian melanjutkan ke mal perbelanjaan terdekat. Setiap lantai diisi penuh dengan toko-toko bertema berbeda. Para siswa diberi waktu bebas dan mereka berpencar ke tempat yang mereka sukai. Siswi perempuan menuju toko kosmetik, sementara siswa laki-laki menuju lantai elektronik. Saya memeriksa sistem informasi di mal. Terminal informasi layar sentuh dipasang di mana-mana. Sistem pintar ini tidak hanya bisa mencari toko, tetapi juga menunjukkan rute terpendek. Pengaturan bahasanya juga beragam. Saat saya memilih bahasa Jerman, semua tampilan langsung berubah. Perhatian kecil seperti ini sangat membantu bagi turis asing. Sore harinya, kami berkumpul kembali dengan para siswa dan pindah ke restoran terdekat. Malam ini, saya ingin mereka mencoba masakan Indonesia yang sedikit berbeda. Kami masuk ke sebuah restoran sate. Setiap meja memiliki panggangan arang kecil yang sudah disiapkan. Pelayan membawa sate mentah, dan kami mulai memanggangnya sendiri. Hidangan sate ini unik mulai dari proses memasaknya. Suara desis dan aroma daging yang dipanggang di atas arang panas membangkitkan selera makan. Para siswa menatap cara makan yang baru pertama kali mereka lihat ini dengan mata penuh rasa ingin tahu. Ternyata lebih menyenangkan dari yang dibayangkan untuk memanggang sendiri. Masing-masing mencelupkan sate matang ke dalam bumbu kacang sesuai selera. Rasa bumbu yang gurih dan manis menyeimbangkan rasa daging. Dalam perjalanan kembali ke hotel dengan bus, para siswa terdiam. Tetapi kepuasan mereka terpancar jelas dari raut wajah mereka. Anak-anak Swiss yang selama ini hanya mengejar presisi, kini merasakan efisiensi dan kehangatan Indonesia secara bersamaan. Pagi di hari ketiga, saya dan para siswa meninggalkan hotel. Tujuan kami hari ini adalah Museum Macan, Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara. Saya dengar tempat ini merupakan pusat desain dan budaya Indonesia. Kami memutuskan untuk bepergian dengan MRT. Kami menuju stasiun terdekat dari hotel. Saat menuruni tangga, angin sejuk menyapu wajah kami. Meskipun di bawah tanah, udaranya terasa segar. Eskalator menuju peron cukup panjang. Rasanya seperti menaiki kereta gunung di Swiss, turun begitu dalam. Namun sama sekali tidak terasa sesak. Saat tiba di peron, suasana cukup ramai karena jam sibuk. Namun, semua orang berbaris dengan rapi mengikuti garis yang ditandai di lantai. Saya melihat ke papan elektronik, tertulis arah Bundaran HI, tiba dalam 2 menit 15 detik. Menarik sekali karena informasinya ditampilkan hingga hitungan detik. Nicholas mulai memeriksa jam tangannya. Dia mungkin penasaran apakah kereta akan benar-benar datang tepat waktu. 2 menit berlalu, dan 15 detik pun mendekat. Tepat pada saat itu, cahaya kereta mulai terlihat dari terowongan. Nicholas mengangguk kagum. Kereta Federal Swiss juga terkenal tepat waktu, tetapi presisi MRT Jakarta ini di luar dugaan. Kereta berhenti, dan pintu terbuka. Penumpang di dalam keluar lebih dulu. Orang-orang yang menunggu secara alami, berpisah ke kiri dan kanan. Tidak ada yang terburu-buru atau mendorong. Setelah semua keluar, proses naik pun dimulai. Tetap teratur. Saya kagum bagaimana ketertiban ini bisa dipertahankan di tengah keramaian seperti ini. Kami masuk ke dalam gerbong. Lantainya bersih, tidak ada kotoran atau coretan di kursi. Pegangan tangan pun berkilauan. Papan elektronik di atas pintu menampilkan stasiun saat ini dan stasiun berikutnya.
Informasi disiarkan secara bergantian dalam bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, dan Korea. Setelah beberapa stasiun, Lea yang sedang melihat peta rute menemukan simbol toilet. Itu adalah penanda bahwa ada toilet di dalam stasiun. Kami memutuskan untuk turun di stasiun berikutnya dan memeriksanya langsung. Saat menaiki tangga, kami melihat papan penunjuk arah toilet. Mengikuti arah panah, sebuah toilet umum yang bersih muncul. Tidak ada mesin pembayaran di pintu masuk, sepenuhnya gratis. Padahal, toilet di stasiun-stasiun Swiss sebagian besar berbayar. Saat masuk ke dalam saya semakin terkejut. Kebersihannya tidak kalah dengan toilet hotel. Lantainya kering, tanpa setetes air pun, dan cerminnya bersih. Setiap wastafel dilengkapi sabun dan tisu. Tisu toilet juga tersedia dalam jumlah yang cukup. Bahkan ada sistem pembersih otomatis pada dudukan toilet. Maximilian tampak tidak percaya bahwa fasilitas umum bisa mencapai level ini. Kami naik kereta lagi, dan tiba di stasiun terdekat museum makan. Begitu keluar ke permukaan, mulut para siswa ternganga. Di hadapan kami terbentang sebuah bangunan seperti gelombang kaca raksasa. Itulah museum makan. Bangunan yang seluruhnya terdiri dari garis lengkung itu tampak seperti sebuah patung raksasa. Tidak ada satu pun garis lurus yang terlihat, bentuknya sangat mengalir. Dinding luarnya yang berkilauan perak, terkena sinar matahari tampak misterius. Lukas, yang tertarik pada arsitektur, benar-benar terpikat oleh struktur bangunan ini. Dia terus-menerus bertanya-tanya bagaimana bangunan selengkung ini bisa dibangun. Kami berjalan perlahan mengelilingi gedung, mengamatinya dari berbagai sudut. Bangunan ini memberikan kesan yang berbeda tergantung dari sudut pandangnya. Kami masuk ke dalam. Interiornya sama uniknya dengan eksteriornya. Langit-langit dan dinding yang melengkung membuat kami merasa seperti berada di dalam gua, sebuah ruang pameran yang luas terbentang. Saat itu sedang berlangsung pameran desain kontemporer Indonesia. Berbagai produk desain dari furnitur, perangkat elektronik, hingga fashion dipamerkan. Yang paling menonjol adalah karya-karya yang menafsirkan ulang motif tradisional secara modern. Lampu yang menggunakan motif keramik tradisional, kursi yang terinspirasi dari warna-warni kain tenun, semuanya sangat mengesankan. Setelah selesai melihat pameran, kami menuju toko museum. Berbagai produk desain berjejer rapi. Lea memilih satu set kartu pos dengan desain kaligrafi aksara Jawa. Dia bilang, dia menyukai desain yang memanfaatkan keindahan bentuk aksara tersebut. Emma membeli sebuah buku catatan dengan pola batik tradisional terukir di sampulnya. Pola batik itu dicetak dengan tinta emas di atas sampul. Saya membeli sebuah cangkir yang menafsirkan ulang keramik Singkawang secara modern. Warna biru khas keramik tradisional itu diekspresikan dengan sentuhan kontemporer. Lukas memilih sebuah USB flash drive berbentuk wayang golek. Sebuah desain cerdas yang mempertemukan tradisi dengan teknologi modern. Nicholas memilih tas ramah lingkungan dengan motif mega mendung. Desainnya simple, namun identitas Indonesianya sangat terasa. Wajah para siswa saat memilih oleh-oleh tampak serius. Mereka tidak sekadar memilih souvenir turis, tetapi memilih produk desain yang berkualitas. Saat membayar, saya berbincang dengan staf toko. Dia mengatakan bahwa semua produk di sini adalah karya desainer Indonesia. Dia menjelaskan bahwa menafsirkan ulang tradisi secara modern adalah ciri khas desain Indonesia. Setelah keluar dari museum, saya berbicara dengan para siswa. Maximilian berkata bahwa dia terkesan karena Indonesia tidak hanya menyimpan tradisi di dalam museum, tetapi juga meleburkannya ke dalam kehidupan modern. Lea menilai bahwa mulai dari MRT hingga museum, semuanya presisi dan sistematis, namun tetap imajinatif. Para siswa Swiss benar-benar mengagumi sistem di Indonesia. Pukul 6 sore, kami meninggalkan museum dan bergerak menuju kawasan Bundaran HI. Para siswa ingin berbelanja untuk terakhir kalinya. Kami sudah berkoordinasi dengan maskapai untuk berangkat ke Beijing besok sore. Kami naik MRT dan turun di stasiun dekat Bundaran HI. Saat senja, kawasan itu semakin hidup. Papan-papan iklan berwarna-warni mulai menyala. Saat memasuki area mall, suasana sangat ramai. Sepertinya turis asing lebih banyak daripada orang lokal. Berbagai bahasa dari berbagai negara terdengar di mana-mana. Para siswa berpencar ke toko yang mereka minati. Kami berjanji untuk bertemu lagi 1 jam kemudian. Sofia dan Emma menuju toko kosmetik. Mereka dengar produk kosmetik Indonesia juga populer di Eropa. Lukas dan Nicholas pergi ke arah toko elektronik.
Mereka ingin melihat aksesori smartphone terbaru. Saya berjalan perlahan bersama Maximilian dan Lea, menikmati pemandangan malam Jakarta sambil berjalan. Saat melewati sebuah toko aksesori, seorang pramuniaga menyapa kami dalam bahasa Inggris. Ketika kami bilang kami dari Swiss, dia menyambut kami dengan hangat. Dia bilang akan memberikan diskon khusus dan mempersilakan kami masuk. Di dalam toko, terpajang aksesori yang memanfaatkan kerajinan tradisional Indonesia. Ada jepit rambut dengan teknik aplikasi kerang mutiara, gelang dengan hiasan anyaman rotan, dan banyak lagi. Lea membeli sepasang anting-anting dengan hiasan kerang. Dia bilang warnanya yang berubah-ubah, tergantung sudut cahaya sangat misterius. Waktu yang dijanjikan tiba, dan kami menuju tempat pertemuan. Satu persatu siswa mulai berkumpul. Semua orang membawa kantong belanja. Sofia menunjukkan beberapa produk kosmetik Indonesia yang dibelinya. Katanya untuk oleh-oleh teman-temannya di Swiss. Lukas membeli sebuah casing earphone nirkabel. Desainnya menggunakan kombinasi warna khas kain songket. Untuk makan malam, kami masuk ke sebuah restoran masakan Indonesia. Kali ini kami memesan sop buntut. Itu adalah menu yang direkomendasikan oleh pelayan. Semangkuk besar sop buntut disajikan. Daging dan sayuran direbus dengan kuah kaldu yang kaya rempah. Uap panas mengepul darinya. Saya mengambil sepotong daging dengan sendok dan memakannya. Dagingnya sangat empuk. Saya sangat penasaran bagaimana daging sapi bisa dimasak seempuk ini. Kuah kaldu yang gurih dan sedikit manis terasa sempurna. Para siswa juga menikmati makanan mereka dengan ekspresi puas. Menyantapnya dengan nasi putih dan perasan jeruk nipis membuatnya semakin lezat. Setelah makan, kami keluar ke jalan. Sudah lewat jam 9 malam. Namun, kawasan Bundaran HI masih terang dan penuh kehidupan. Orang-orang masih terus berbelanja. Di Swiss, sebagian besar toko sudah tutup pada jam ini. Ada hal yang lebih mengejutkan. Wanita-wanita muda berjalan sendirian dengan santai di jalan. Sama sekali tidak terlihat cemas. Emma berkata pelan. Di Zurich pun, kami diajari untuk berhati-hati berjalan sendirian larut malam. Tetapi suasana di sini benar-benar berbeda. Sebelum kembali ke hotel, kami mampir ke Indomaret. Para siswa ingin membeli camilan. Di dalam minimarket, suasananya terang dan penuh dengan berbagai produk. Meskipun sudah lewat jam 10 malam, nasi bungkus dan roti segar masih terpajang. Saat mengantre di kasir, seorang pelanggan wanita di depan kami tersenyum melihat kami. Mungkin dia merasa lucu melihat kami yang melihat-lihat isi toko dengan takjub. Setelah membayar, kami keluar dari Indomaret. Jarak ke hotel hanya 10 menit berjalan kaki. Sambil berjalan saya mengamati sekitar. Meskipun sudah lewat jam 10 malam masih banyak orang. Ada pekerja kantoran yang pulang kerja, pasangan yang berjalan-jalan, dan anak muda yang berjalan sambil mengobrol dengan teman-temannya. Lampu jalan menerangi jalanan dengan terang. Kamera CCTV juga terpasang di mana-mana. Nicholas berkata, kota tua di Bern, Swiss juga aman, tapi suasana di Jakarta ini berbeda, lebih bebas dan bersemangat. Kami memasuki sebuah gang di dekat hotel. Gangnya sempit, tetapi penerangannya bagus dan tidak gelap. Di tengah gang, kami menemukan satu lagi Indomaret. Bahkan pada jam selarut ini, lampunya masih menyala terang. Ada beberapa pelanggan di dalamnya. Maximilian mengagumi betapa sulitnya menemukan minimarket yang buka lewat jam 10 malam di Swiss. Katanya, mungkin hanya minimarket di pom bensin yang masih buka. Kami tiba di hotel. Di lobi, saya mengadakan pertemuan singkat dengan para siswa untuk mengonfirmasi jadwal besok. Besok kita akan berangkat ke Beijing dengan pesawat pukul 3 sore. Kami mendiskusikan bagaimana akan menghabiskan waktu pagi hari. Lukas mengusulkan, bagaimana kalau kita pergi ke kawasan Gelora Bung Karno, GBK, pagi-pagi? Itu adalah tempat yang direkomendasikan oleh staf hotel. Siswa lain setuju. Kami memutuskan untuk menikmati Jakarta untuk terakhir kalinya sambil berjalan-jalan pagi. Di dalam lift menuju kamar, para siswa merefleksikan hari ini. Sofia berkata dia sangat menikmati berbelanja di Jakarta. Semua pelayan toko ramah dan komunikasi dalam bahasa Inggris lancar. Lea mengatakan suasana aman di malam hari adalah yang paling berkesan baginya. Dia menambahkan, tidak banyak kota di mana seorang wanita bisa berjalan-jalan dengan bebas di malam hari seperti ini. Saya masuk ke kamar dan mulai merapikan barang bawaan. Karena kami berangkat besok sore, lebih baik bersiap-siap dari sekarang. Saya menatap keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta masih berkilauan. Lampu neon dan lampu jalan menerangi kota. Meskipun hanya 2 hari yang singkat, kami mengalami begitu banyak hal. Sebuah kota yang presisi,
dan sistematis seperti Swiss, tetapi lebih dinamis dan hangat. Sambil berbaring di tempat tidur, saya merangkum hari ini. Ini adalah hari di mana prasangka saya tentang negara bernama Indonesia benar-benar berubah. Keesokan paginya pukul 7, saya bertemu dengan para siswa di lobi hotel. Hari ini adalah hari terakhir kami di Jakarta. Sebelum berangkat ke Beijing dengan pesawat pukul 3 sore, kami memutuskan untuk melihat kawasan Gelora Bung Karno, GBK. Kami keluar dari hotel dan berjalan di jalanan pagi. Waktu berangkat kerja dimulai dan orang-orang bergerak dengan sibuk. Para pekerja berjas berjalan menuju stasiun. Di tangan mereka ada cangkir kopi, sepertinya dibeli dari Indomaret. Setelah berjalan sekitar 15 menit, kami tiba di GBK, sebuah kompleks olahraga dan ruang terbuka hijau yang luas di tengah kota. Gedung-gedung pencakar langit berjejer di sekelilingnya, dan di tengahnya terhampar taman yang asri. Kami masuk dan berjalan di sepanjang jalur lari. Udara pagi terasa segar. Suara tawa dan obrolan orang berolahraga terdengar. Rasanya aneh mendengar ketenangan seperti ini di tengah kota metropolitan. Suasananya berbeda dari taman-taman di sepanjang sungai Limmat yang mengalir di Zurich. Sambil berjalan, saya melihat sekeliling. Sudah ada orang yang jogging, sepertinya para pekerja kantoran yang berolahraga sebelum bekerja. Ada juga orang tua yang duduk di bangku sambil membaca koran. Pemandangan pagi yang damai. Lukas berkata kagum, luar biasa, ada ruang santai seperti ini di pusat kota. Swiss juga punya banyak taman, tapi perasaan seperti oase perkotaan ini baru pertama kali saya rasakan. Kami terus berjalan menyusuri taman. Di berbagai sudut ada instalasi seni kecil, patung, taman bunga, dan karya seni lainnya berpadu secara alami. Setiap kali melewati area yang berbeda, pemandangan baru terbentang. Satu bagian terasa sangat alami, bagian lain ditata secara artistik. Yang paling mengesankan adalah kebersihannya. Meskipun ruang ini digunakan oleh begitu banyak orang, tidak ada satupun sampah yang terlihat. Nicholas mengamati tanah dengan saksama. Dia terkejut karena bahkan tidak ada sobekan kertas atau puntung rokok. Kesadaran masyarakat yang tinggi sangat terasa. Kami duduk di teras sebuah kafe. Kami memutuskan untuk minum kopi sambil memandangi taman. Kopi yang kami pesan datang. Sambil memegang secangkir americano hangat, saya memandangi pemandangan. Sambil mendengarkan suara riuh rendah orang-orang, saya mengenang perjalanan 2 hari ini. Saya teringat kembali kecemasan saat pertama kali tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kami yang tidak tahu apa-apa tentang Indonesia dipenuhi kekhawatiran. Namun, serangkaian kejutan dimulai dari bandara. Sistem yang sempurna, orang-orang yang ramah, lingkungan yang bersih. Kami bangga menyebut Swiss sebagai negara presisi dan sistematis, tetapi Indonesia tidak kalah. Bahkan, dalam beberapa aspek, lebih unggul. Terutama budaya 24 jamnya yang mengejutkan. Minimarket, restoran, hingga transportasi umum. Sistem yang berfungsi siang dan malam sangat mengesankan. Sofia angkat bicara. Saya jadi ragu. Apa benar kita harus pergi ke Beijing? Wajahnya menunjukkan keinginan untuk tinggal lebih lama di Jakarta. Siswa lain mengangguk. Semua orang memikirkan hal yang sama. Maximilian berbicara tentang efisiensi Indonesia. Dia mengatakan bahwa presisi MRT, kebersihan fasilitas umum, dan kecepatan layanan sama sekali tidak kalah jika dibandingkan dengan sistem di Swiss. Lea berbicara tentang keamanan. Dia mengatakan bahwa kota di mana seorang wanita bisa berjalan sendirian larut malam adalah yang paling berkesan baginya. Emma menyinggung budaya kuliner. Dia mengatakan bahwa dia sangat menikmati kenikmatan makan, mulai dari banyaknya lauk di restoran Padang, makanan minimarket yang berkualitas tinggi, hingga beragamnya masakan Indonesia. Setelah selesai minum kopi, kami berdiri. Sudah waktunya kembali ke hotel untuk mengemasi barang. Kami berjalan perlahan meninggalkan GBK. Perasaan enggan terasa berat. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami mampir lagi ke Indomaret. Para siswa ingin membeli camilan untuk dimakan di pesawat. Kasir minimarket menyambut kami dengan senyum ramah. Sepertinya dia ingat kami adalah siswa yang datang kemarin. Kami membeli nasi bungkus, roti, dan beberapa makanan ringan. Sambil membayar, saya mengucapkan terima kasih kepada kasir. Kami tiba di hotel dan bersiap untuk check out. Di kamar, saya memeriksa barang bawaan untuk terakhir kalinya. Kantong belanja bertambah cukup banyak. Kosmetik, souvenir tradisional, camilan khas Indonesia, semuanya adalah kenangan berharga. Saya turun ke lobi.
Staf resepsionis bertanya bagaimana pengalaman kami. Benar-benar luar biasa, jawab saya. Saya sampaikan bahwa meskipun ini adalah kunjungan yang tak terduga, ini adalah pengalaman terbaik. Staf itu tersenyum cerah dan berkata, "Silakan datang lagi." Sambutan tulus itu menghangatkan hati. Kami menaiki bus Damri menuju bandara. Di luar jendela, pemandangan kota Jakarta berlalu. Para siswa menatap keluar jendela dalam diam. Terlihat jelas perasaan tidak ingin pergi. Nicholas berkata pelan, "Suatu saat nanti, saya pasti akan kembali ke sini." Lukas mengatakan dia akan mempertimbangkan untuk datang ke Indonesia sebagai mahasiswa pertukaran di universitas. Sofia dan Emma berkata mereka ingin belajar bahasa Indonesia. Anak-anak yang 2 hari lalu tidak tahu apa-apa tentang Indonesia, kini telah jatuh cinta pada negara ini. Kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Perasaannya sangat berbeda dari saat pertama kali kami datang 2 hari lalu. Dulu terasa asing dan cemas, sekarang terasa akrab dan penuh kenangan. Setelah check-in, kami menuju gerbang keberangkatan. Para siswa terus-menerus melihat sekeliling, seolah-olah mereka ingin merekam semua yang ada di bandara dalam ingatan mereka. Kami menghabiskan waktu terakhir di depan gerbang keberangkatan. Para siswa saling berbagi foto yang mereka ambil dan mengenang kembali pengalaman mereka. Maximilian berkata kepada saya, "Perjalanan ini sepertinya akan menjadi pengalaman paling istimewa dalam hidup saya." 2 hari di mana para siswa Swiss yang membanggakan presisi benar-benar terpikat oleh sistem Indonesia. Pengumuman keberangkatan terdengar. Langkah para siswa yang menaiki pesawat tujuan Beijing terasa berat. Semua orang menoleh ke belakang, memandangi bandara. Saya duduk di kursi di dalam pesawat. Banyak siswa yang memilih kursi di dekat jendela. Mungkin mereka ingin melihat pemandangan Jakarta untuk terakhir kalinya. Pesawat lepas landas. Di luar jendela, Bandara Soekarno-Hatta semakin mengecil. Kemudian, cahaya kota Jakarta terlihat. Lukas melambaikan tangannya dengan pelan. Seolah-olah itu adalah salam perpisahannya. Setelah penerbangan sekitar 6,7 jam, kami tiba di Beijing. Saat keluar dari bandara, ekspresi para siswa aneh. Meskipun ini adalah tujuan awal kami, rasa kehilangan lebih besar daripada kegembiraan. Di dalam bus menuju hotel, para siswa hanya membicarakan Indonesia. Sambil melihat pemandangan Beijing, mereka membandingkannya dengan Jakarta. Kami menghabiskan 5 hari di Beijing, mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan merasakan budayanya. Namun, hati para siswa ada di Jakarta. Setiap kali menggunakan fasilitas publik, mereka membandingkannya dengan Jakarta. Kebersihan toilet, ketepatan transportasi umum, efisiensi sistem informasi, semua aspek yang mereka alami di Indonesia telah menjadi standar baru bagi mereka. Hal yang sama terjadi saat makan malam. Mereka merindukan layanan ramah yang mereka alami di Jakarta. Saat kembali ke hotel di malam hari, para siswa menjadi lebih berhati-hati. Mereka tidak bisa berjalan-jalan dengan bebas di malam hari seperti di Jakarta. Terutama para siswi. Mereka berulang kali membicarakan jalanan malam yang aman di Jakarta. Pada hari ketiga, Sofia datang kepada saya. Dia berkata jujur bahwa dia lebih menyukai Jakarta daripada Beijing. Dan siswa lain juga berpikiran sama. Malam itu, saya berbicara serius dengan para siswa. Maximilian menunjukkan perbedaan sistem. Dia mengatakan Beijing tidak seefisien Jakarta. Dia menilai bahwa dalam segala aspek, mulai dari prediksi waktu MRT, manajemen fasilitas publik, hingga sistem kenyamanan 24 jam, Jakarta lebih unggul. Lea mengangkat masalah keamanan. Dia bilang dia takut berjalan sendirian di malam hari di Beijing. Dia merindukan kebebasan yang dia rasakan di Jakarta. Nicholas berbicara tentang perbedaan sikap orang. Dia mengatakan keramahan alami orang-orang di Jakarta sangat membekas di hatinya. Setelah menyelesaikan jadwal 5 hari di Beijing, kami kembali ke Swiss. Saat tiba di Bandara Jenewa, para orang tua datang menjemput. Para orang tua terkejut melihat perubahan pada anak-anak mereka. Mereka terlihat lebih dewasa, dengan ekspresi seolah telah menyadari sesuatu. Bahkan di dalam mobil menuju rumah, para siswa terus membicarakan Indonesia. Para orang tua mendengarkan dengan ekspresi setengah percaya. Minggu berikutnya setelah kembali ke sekolah, terjadi hal yang tak terduga. Para siswa mulai mengunggah video dan foto perjalanan mereka di Indonesia ke media sosial. Terutama presisi waktu MRT, budaya minimarket 24 jam, dan pemandangan wanita yang berjalan sendirian di malam hari menjadi topik hangat. Sebuah stasiun TV lokal Swiss menghubungi kami. Mereka ingin meliput kisah pengalaman para siswa. Tim liputan stasiun TV datang ke sekolah.
Mereka mewawancarai para siswa secara individu dan mengumpulkan video yang mereka rekam. Lukas berkata dengan percaya diri di depan kamera. Swiss memang terkenal dengan presisinya, tetapi sistem di Indonesia tidak kalah. Saya sangat terkejut dengan waktu MRT yang akurat hingga hitungan detik. Sofia berbicara tentang keamanan. Melihat seorang wanita pergi ke Indomaret sendirian, bahkan pada jam 2 pagi adalah hal yang mengejutkan. Itu tidak terpikirkan di Swiss. Nicholas menjelaskan tentang budaya 24 jam. Sistem minimarket di mana kita bisa membeli apapun yang kita butuhkan kapan saja dan mendapatkan makanan hangat sangat luar biasa. Maximilian menyinggung tingkat fasilitas umum. Toilet stasiun yang bersih meskipun gratis. Sistem informasi yang akurat. Layanan yang ramah. Semuanya sangat berkesan. Lea, sambil menunjukkan souvenir tradisional yang dibelinya di museum, berkata, Indonesia adalah negara yang tahu bagaimana cara mewariskan tradisi secara modern. Setelah siaran, terjadi kehebohan besar di masyarakat Swiss. Persepsi tentang Indonesia berubah total. Dari yang hanya mengenal beberapa perusahaan besar, kini persepsi beralih menjadi negara maju yang memiliki sistem dan keamanan. Yang lebih menakjubkan adalah perubahan pada para siswa. Lukas mendaftar di Sekolah Bahasa Indonesia. Dia berkata akan mengambil studi Indonesia sebagai jurusan minor di universitas. Sofia mulai mencari program pertukaran pelajar ke universitas di Indonesia. Nicholas dan Maximilian menunjukkan minat pada program magang di perusahaan Indonesia. Reaksi para orang tua juga berubah. Awalnya mereka ragu, tetapi perlahan-lahan mulai mendukung anak-anak mereka untuk belajar di Indonesia. Salah satu orang tua menghubungi saya. Dia mengatakan bahwa karena putrinya terus-menerus membicarakan Indonesia, mereka berencana untuk mengunjungi Indonesia dalam liburan keluarga. Saya sendiri mengalami perubahan besar. Selama 15 tahun mengajar siswa dan berkeliling Eropa, tidak ada perjalanan yang lebih bermakna dari ini. Ini adalah pengalaman istimewa yang dibawa oleh pengalihan tujuan yang tak terduga. Saya bangga bisa menunjukkan dunia baru kepada para siswa. Para siswa Swiss yang membanggakan presisi dan sistem menemukan sesuatu yang lebih di Indonesia. Sebuah negara yang tidak hanya efisien, tetapi juga memiliki kehangatan dan keamanan. Bahkan sekarang, ketika saya mengingat saat itu, saya dipenuhi rasa syukur. Hujan badai yang seharusnya membawa kami ke Beijing justru menuntun kami ke Indonesia, dan di sana kami mendapatkan pelajaran hidup yang berharga. Indonesia kini menjadi negara yang istimewa bagi kami. Sebuah negara yang ingin kami kunjungi lagi suatu saat nanti, dan ingin kami kenal lebih dalam. Bagi 20 siswa dari Sekolah Internasional Jenewa, Swiss, Indonesia adalah sebuah keberuntungan yang tak disengaja. Hanya 48 jam. Tetapi waktu itu mengubah hidup anak-anak itu. Para siswa dari negara presisi Swiss mengagumi sistem Indonesia, dan mereka menemukan kehangatan yang melampaui sistem itu sendiri. Ini adalah momen paling memuaskan dalam 15 tahun karir mengajar saya. Sebuah hadiah tak terduga yang dibawa oleh hujan badai di Beijing. Waktu istimewa di mana ketakutan berubah menjadi kekaguman dan ketidaknyamanan menjadi berkah. Terima kasih telah mendengarkan kisah penemuan tak terduga para siswa Swiss di Indonesia. Jika Anda tertarik dengan lebih banyak cerita inspiratif seperti ini, silakan tekan tombol subscribe dan like. Perhatian Anda akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menyajikan lebih banyak kisah hangat. Sampai jumpa di cerita yang lebih bermakna berikutnya. Terima kasih banyak telah menonton.